Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Prof, bagaimana dengan anggapan deforestasi jangan sampai menghambat pembangunan? Keliru. Jadi maka kembali ke tim Harlem Brundtland World Commission itu 3 bulan diskusi, bom macam-macam. Jadi mulai pertama saya sependapat bahwa kita punya kekayaan alam hutan, tropical rainforest nomor 2 di dunia. Mengapa tidak kaya? Kita ini miskin. Ini untuk alam macam-macam. Dalam diskusi kentara, teman-teman yang juga rainforest di Brazil berkata, Pak, rainforest itu lebih dari kayu, lebih dari tanah. Dia biodiversity, keanekaragaman hayati. Dan keanekaragaman hayati, kekayaan yang nilainya lebih tinggi. 1. 2, pengalaman terakhir ini, COVID, Ya. meledak, lahir zoonosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bukan manusia, tapi oleh hewan, oleh insek itu. Kelelawar melahirkan virus, memindahkannya manusia, lahir COVID. Jadi berkembang zoonosis, penyakit yang berasal bukan dari manusia, tapi dari lingkungan alam. Mengapa kelelawar itu berdiri? Reaksi terhadap terganggunya ekosistem. Maka tampak ke depan, kalau kita berpikir deforestasi untuk pembangunan, merubah ekosistem hewan, menimbulkan penyakit-penyakit baru yang kita sebagai manusia belum siap. Kan COVID kita tidak siap itu. Jadi please, bagaimana ya merubah orientasi berpikir Indonesia tropical rainforest terkaya di dunia, 2 samudra, Laut Amat, Khatulistiwa, sinar matahari, kekayaan Masya Allah. Jadi orang bilang, you are sitting di atas peti emas. Please cari kuncinya, katanya. Jadi Prof, kalau misalnya banyak bencana alam yang menimpa kita, ada banjir bandang, tanah longsor, menurut Prof Emil Salim, seorang ekonom yang juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, ini adalah harga yang harus dibayar dari pembangunan kita yang tidak berorientasi pada lingkungan hidup. Nah, maka harga yang harus dibayar oleh pembangunan ekonomi yang bagaimana? Yang tidak mengindahkan tata ruang, tidak mengindahkan daya dukung alam. Jadi, yang saya belajar kemudian pola pembangunan berkelanjutan adalah please gabungkan 3 hal. Ekonomi 1, jadi kalau kita bikin satu matriks, ekonomi, tetapi kedua, lingkungan. Ketiga, sosial. Mengapa lingkungan? Karena ekonomi pakai lingkungan, resource. Resource juga ada pemakai non-ekonom. Masyarakat adat, masyarakat kubu, masyarakat petani, macam-macam. Jadi ada A, B, C. Lantas, ekonomi berpengaruh pada A, B, C. Jadi ada matriks. Maka telusuri, kalau ada deforestasi, apa hancurnya? Lingkungan, alam, daya serap air. Air itu sungai, merubah ekosistem, melahirkan zoonosis, menimbulkan dampak pada masyarakat yang bergantung pada alam tersebut. Masyarakat kubu, masyarakat adat, masyarakat lain-lain. Jadi, please, lihat pembangunan holistik. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Masyarakat mana yang terkena, apa kerugiannya, dan lingkungan. Bagaimana ekosistem jangan sampai merusak, menimbulkan penyakit-penyakit baru. Akibat COVID, orang kan bingung.
Gimana? Dari mana? Mengapa COVID? Kau rusakkan ekosistem. Loh, belajar dong hal ini. Kalau sekarang COVID tidak kita belajar dari kenyataan ini, nanti tahun depan, kapan-kapan saya tidak tahu, lahir penyakit lain. Ya, virus-virus baru dari lingkungan hidup. Jadi, bagaimana ya? Dan kalau kita orang beragama, maka tampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Maka selalu disebut di Quran, jaga alam, pelihara laut, daratan. Jadi dari sudut agama sudah mengingatkan, dari sudut ilmu sudah ini, dari sudut pengalaman dari Sabura Okuita di Jepang mengalami, mengapa kita ragu-ragu terhadap merubah pola pembangunan dari resource eksploitasi ke resource enrichment? Why? Jadi Prof. Emil ingin mengatakan pada para ekonom ya, Oh iya. bertobatlah, jangan melulu hanya orientasi pembangunan yang bisa mengeksploitasi alam. Perubahan ini 92 telah disepakati di Rio Janeiro. Waktu itu Pak Harto jadi ketua delegasi ke Rio Janeiro. Saya masih Menteri Lingkungan itu. Terus dia menandatangani tentang perubahan iklim, biodiversity, dan statement mengenai pembangunan berkelanjutan. 92. 10 tahun kemudian, 2002, peringatan di Johannesburg. Saya waktu itu menjadi ketua pertemuan itu. Ibu Mega adalah presiden 2002. Beliau pergi ke Johannesburg, ikut. Jadi 2002, 2009 dan sebagainya. Sampai SBY 2015 beliau aktif di dalam dengan teman-temannya untuk deklarasi G20 itu. Ikut aktif Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Jadi berturut-turut Pak Harto, Ibu Mega sampai ini kita terus pembangunan berkelanjutan. Mengapa tidak dilanjutkan Oleh Presiden Jokowi. dan Menteri Lingkungan, Menteri Industri, Menteri Ekonomi